Baik, bertemu lagi di video berikutnya, yaitu kita akan melakukan tracking di After Effects. Lebih tepatnya kita akan melakukan di dalam Mocha yang ada di dalam After Effects. Anda bisa temukan Mocha mulai kalau nggak salah 2018 atau 2019. Mocha sudah built-in di dalam After Effects, dan dia adalah salah satu aplikasi untuk melakukan tracking yang sangat powerful. Anda cukup klik Mocha di sini. Yang perlu Anda perhatikan adalah gambar Anda harus full, jangan di quarter, sehingga Mocha tidak akan salah melakukan tracking pada materi quarter. Jadi trackinglah pada full rest of your footage. Baik, nah sekarang kita akan klik atau pindah ke Mocha. Nah, ini adalah interface dari Mocha, di mana basically kita bisa melakukan tracking pada tempat yang diinginkan. Karena saya melihat beberapa problem pada assignment teman-teman sekalian, jadi kita akan coba memberikan tato pada pipi talent kita. Nah, di sini saya akan coba track. Di sini Anda perhatikan di bagian tab motion di bawah, saya tick atau leave it as default. Jadi saya akan punya tracking di translation, scale, rotation, dan shear. Mengapa begitu? Kalau Anda perhatikan ketika Mocha ini melakukan tracking, nah di sini ada kotak biru yang tadi saya sudah sesuaikan perspektifnya sesuai pipi si talent. Dan dia akan mengikuti dan otomatis mempertahankan perspektif yang sudah kita tentukan tadi untuk mengikuti daerah pipi atau yang sudah kita tentukan pula. Nah, Anda lihat di sini ketika dia tersenyum, di situ ada sedikit gerakan dan akan mempengaruhi bentuk dari tracking kita. Nah, ini yang menarik dari Mocha. Ketika dia melakukan tracking, dia pun mendeteksi segala macam distorsi yang terjadi pada bagian yang sedang kita tracking. Nah, di sini ada yang menarik. Pada bagian atas Mocha ada grafik bar yang blinking di situ ya. Di situ kalau Anda bisa perhatikan tertulis GPU atau GPU tracking. Bila GPU Anda support pada Mocha, itu akan sangat-sangat mempercepat proses tracking di dalam Mocha. Karena saya sudah pernah compare pada komputer yang lain, ketika GPU-nya tidak support dan dia hanya 100% doing tracking melalui CPU, speed trackingnya sangat-sangat jauh berbeda dengan kita menggunakan GPU tracking. Dengan GPU tracking akan sangat-sangat cepat. Oke, kita akan segera selesai trackingnya. Ya, tracking pertama kita sudah selesai, yaitu tracking pada bagian pipi. Di sini, bentar, kita coba tes. Saya akan scrub timeline Mocha saya. Bisa Anda perhatikan dia sudah menempel di situ. Kemudian saya akan insert clip dengan menggunakan logo Mocha. Ini kegunaan hanya untuk testing saja. Jadi si logo Mocha ini tidak akan planted atau terletak pada pipi talent kita. Jadi ini hanya untuk testing purpose. Apakah Anda dari sini Anda bisa melihat apakah tracking saya dan distorsi dari item atau objek yang akan saya pasang di situ sudah benar atau belum. Di sini saya melihat ini udah cukup benar. Ya, saya cukup happy ya. Jadi kira-kira begini prosesnya. Kemungkinan bila Anda ingin melakukan sedikit adjustment, mungkin Anda perlu ganti atau edit bidang trackingnya. Saya akan coba rename menjadi track cheek. Jadi saya tahu nanti ketika di AE bagian mana yang akan saya gunakan untuk menempel tato pada pipi. Nah, ketika saya di Mocha, sekalian saya akan melakukan tracking pada mata. Karena saya juga melihat ada beberapa problem dari teman-teman ketika melakukan tracking UI. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan
dan saya hanya menyalakan translation only karena saya hanya mau melakukan tracking posisi dari mata talent saya. Nah, di sini saya akan langsung track. Kita biarkan terlebih dahulu, dia akan tracking pergerakan mata kita based on translation only. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, distorsi, rotation, scale tidak akan didetek oleh Mocha karena kita sudah untick di area motion panel yang di bawah tadi. Jadi kita hanya akan track si translation atau position ya. Jadi nanti kita akan bisa gunakan untuk misalkan Anda ingin menempel futuristic HUD seperti pada helm Iron Man. Nah, ini bisa menggunakan teknik ini. Ini cukup sederhana, tetapi nanti kita lihat hasil di AE-nya, kita bisa bermain-main lebih jauh menggunakan teknik ini. Oke, sebentar lagi dia akan selesai. Oke. Bum 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 bum. Nah, ini ketika Anda bekerja dengan timeline yang panjang, GPU tracking ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kalau misalkan Anda bekerja di film atau film pendek, nah ini akan sangat-sangat berasa bila Anda menggunakan tracking melalui CPU atau processor only. Itu akan berasa sangat lama. Jadi kalau misalkan kita komparasinya adalah kira-kira dengan menggunakan GPU bisa 5 kali lebih cepat. Nah, sekarang kita akan pindah ke AE. Sebentar. Oke, saya udah close si Mocha tadi dan saya kembali di AE. Nah, di sini adalah cara bagaimana untuk reveal kembali apa yang sudah kita track di Mocha. Sebentar. Saya taruh materi yang lama dulu di sini, cuma untuk sekedar guide saja. Nah, di sini bila Anda lihat tadi di video sebelumnya saya sempat mention bahwa setelah kita key kadang-kadang noise. Nah, di sini saya akan menggunakan TrackMate. Jadi saya menggunakan video original si green screen tersebut dan saya meminjam alpha dari materi yang saya sudah key tadi. Kemudian saya tetap menggunakan Advanced Spill Suppressor. Oke, kemudian saya balikin lagi TrackMate-nya, alpha TrackMate. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, saya meminjam alpha dari materi yang sudah kita key sebelumnya. Nah, sedangkan yang kita lobangin adalah materi original, di mana dia tidak mempunyai noise yang kencang akibat key. Nah, di sini sekarang yang Anda punya adalah materi yang clean, original, tetapi dia di crop dengan menggunakan materi yang sudah Anda key. Nah, sekarang Anda lihat bahwa rambut, kemudian detail skin, sama quality dari footage Anda tidak drop dan kembali seperti semula. Oke, jadi yang mungkin perlu Anda perhatikan adalah TrackMate. Jadi original file kita bolongin dengan menggunakan alpha yang sudah kita key tadi. Oke, kemudian saya akan balikin lagi efeknya. Dan balik lagi match grain sangat-sangat berat. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini trik untuk membuat noise Anda tidak terlalu kencang. Jadi kita menggunakan original file, tapi kita bolongin dengan menggunakan materi yang sudah kita key. Ya, kira-kira begitu. Sekarang kita akan balik dalam COM. Nah, kita akan coba gunakan apa yang sudah kita track di dalam Mocha. Nah, di sini, sebentar ya. Saya akan bikin null object dengan nama track. Kemudian saya akan create track data. Kemudian saya klik yang tato, nama yang tato. Mohon maaf ini di sini window-nya tidak muncul karena kesalahan saya melakukan capture videonya.
Jadi seharusnya saya menggunakan capture screen bukan capture window. Nah, anyway, saya sudah load materi tracking saya dari Mocha di sini. Nah, kemudian saya bikin precom yang berisikan teks. Sebentar, kita akan coba misalkan bikin tato seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah Mocha ketika dia mengimport distortion ke dalam composition Anda, itu berarti Mocha memaksa size dari screen kita yang berukuran 16:9 ke dalam trackingan yang kita track tadi di Mocha. Oke, jadi saya akan ke dual viewport di sini. Mungkin Anda akan lebih paham ya. Jadi di dalam composition saya ada tulisan tato on cheek. Nah, di situ dia normal nih. Tetapi ketika di pipi di sebelah kanan, dia mengecil. Itu karena sama Mocha di squeeze. Jadi di dalam com ini, justru saya harus stretch si materi tato ini untuk memenuhi area 16:9. Sehingga pada main com atau com yang di luar, tulisan tato tersebut kembali normal. Seperti Anda lihat di viewport sebelah kanan ya. Sebelah kiri dia stretch, tetapi di sebelah kanan dia normal. Ini mungkin Anda akan butuh penyesuaian atau beberapa kali tes sehingga bisa memahami bagaimana cara kerja si Mocha dengan menggunakan precom. Nah, di sini saya akan bikin tatonya senatural mungkin. Saya menggunakan fractal noise. Saya akan scale down noise-nya sehingga saya seolah-olah tidak mempunyai flat surface, tapi saya mempunyai corak atau tekstur pada tato saya. Kemudian saya akan make it black dan saya akan blend in si fractal noise tadi dengan warna hitam. Oke, kira-kira segini. Oke. Nah, berikutnya saya akan kembali ke main com. Nah, di sini belum terlihat terlalu natural karena sangat tajam edge-nya ya. Sedangkan footage kita si talent dia tidak setajam materi tato kita. Nah, di sini saya duplicate materi footage yang asli. Kemudian saya track matte dengan menggunakan tato. Kemudian saya gelapkan. Jadi yang saya gunakan menjadi tato adalah materi asli dari si talent atau footage. Nah, saya adjust si alfanya. Alpha dari tato yang saya gunakan untuk jadi track matte. Nah, dia akan sedikit blur supaya terlihat natural dan blending dengan talent atau footage kita. Nah, kita tes itu dan nempel di situ. Nah, di sini Anda perhatikan masih terlalu tajam. Saya akan gunakan Gaussian blur harusnya. Ya. Kita coba cari setting atau angka yang kira-kira pas dan terlihat natural di pipi talent. Kira-kira segitu. Kita coba zoom. Kita berikan setting yang sama untuk tatonya. Nah, yang ini saya akan refill balik. Kemudian saya hitam putihkan. Saya akan menggunakan tekstur yang ada untuk memberikan highlight pada materi tato saya. Jadi saya coba hitam putih, kemudian saya coba cari kontras dan kira-kira seberapa kita dapat highlight pada kulitnya. Nah, di sini kemudian saya track matte lagi dengan menggunakan tato dan saya akan apply dia menjadi blending add. Nah, kita coba atur-atur dulu.
supaya si tato ini seolah-olah memang ada di skin si talent dan mendapatkan highlight yang sama seperti pipi ketika menerima cahaya. Kita adjust sedikit. Mungkin add ya supaya lebih kencang. Ini depends ya, tidak mutlak settingannya, jadi tergantung dari kasus Anda, footage-nya gimana, dan item apa yang Anda tempelkan di situ. Nah, bila kita lihat di sini, sekarang tatonya mempunyai highlight mirip seperti pipi tersebut. Sehingga tato tersebut akan terlihat lebih natural dan tidak tempelan. Kita coba adjust lagi blurnya. Oke, kira-kira cukup ya. Tattoo on cheek. Looks good. Nah, ketika Anda bekerja di visual effects, shot atau movie, sangat-sangat penting untuk diperhatikan bahwa Anda harus melakukan preview berkali-kali dan make sure bahwa visual effects Anda works atau seamless, tidak terlihat tempelan. Nah, ini kita udah mendapatkan distorsi pada pipinya dan menempel di sana. Ya, kira-kira cukup. Saya juga udah menyalakan motion blur sehingga dia akan lebih blend. Nah, dia mendapatkan distorsi yang sama dengan pipi. Oke. Nah, berikutnya saya ke main comp-nya. Cukup berat nih. Nah, ketika di sini dia cukup blending ya. Nah, saya akan duplicate materi 3D tadi. Kan di situ sudah ada settingan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan ganti menjadi HUD. Saya duplicate, kemudian saya hold Alt dan drag ke situ. Nah, apa yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan load tracking yang sudah saya lakukan di Mocha tadi, tetapi saya akan ganti menjadi yang harusnya track eye namanya. Oke, ada, kita ganti ke track eye dulu. Kita butuh null object. Oke. Kita butuh null object, kita nggak butuh materi yang lain sih. Kita bikin null object, kita ganti track eye. Kemudian saya akan apply menjadi transform dan apply export. Nah, kalau Anda lihat di sini, sekarang null object saya sudah mempunyai data tracking dari Mocha, dan dia saya buang dulu materi yang lain. Nah, materi null object ini dia benar-benar sudah mempunyai data yang sama seperti yang di Mocha, dan dia tracking mata dari si talent kita. Nah, sekarang saya akan coba bikin simple HUD ya, heads up display atau user interface. Anda bisa bikin di Photoshop atau di Illustrator atau mungkin punya aset atau bikin langsung directly di AI seperti ini. Make sure Anda sudah melakukan sedikit research supaya UI atau HUD tersebut tampil menarik. Saya akan bikin dari lingkaran. Kita akan punya lingkaran besar dan lingkaran kecil. Saya akan duplicate si ellipse. Kemudian saya scale up. Kemudian kita turunkan stroke-nya. Kita berikan dash, garis-garis atau garisnya putus-putus. Sebentar. Nah, kita bikin garis putus-putus bagian luar.
Kemudian kita duplicate, kemudian kita scale down, dan semuanya ini kita parent ke null object yang sudah track ke mata audiensnya. Saya coba geser anchor point-nya ke bagian tengah dari circle ini. Oke. Kemudian di situ Anda bisa rotate dan sebagainya. Nah, di sini saya akan coba paskan di tempat yang saya inginkan. Saya akan coba berikan sedikit animasi dan saya paskan dengan area mata tersebut ya. Kita bikin animation sederhana, kemunculannya. Oke, dapatkan sedikit prosesnya. Saya akan positioningkan dia. Saya jadikan 3D layer. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya duplicate. Lingkaran yang kedua saya majukan ke depan. Kemudian saya parent ke lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran yang paling kecil atau yang paling dekat dengan mata, saya akan adjust perspektifnya kira-kira sesuai dengan arah kepala dia. Jadi seolah-olah dia benar-benar mengikuti arah kepala kita menengok. Kita tambahkan satu circle lagi di depan dan sedikit blur sehingga kita mendapatkan kesan ada kedalaman pada heads up display tersebut. Nah, kira-kira gini. Nah, itu dia. Jadi kita punya kedalaman dan gerakan yang benar-benar nge-track dengan kepala si talent. Saya kembali ke main com. Nah, di sini saya akan delete semua efeknya karena saya tidak butuh itu. Nah, kemudian saya akan bikin dia sedikit transparan. Kita bikin dia sedikit futuristik. Saya berikan gradient ramp dengan warna biru. Kemudian screen brandingnya screen, mungkin add ya, biar lebih glowing. Nah, di sini dia udah langsung automatically seolah-olah track ke matanya. Nah, kita preview. Ya, kira-kira kita sudah mendapatkan track yang proper dan heads up display dengan kedalaman yang menurut saya di titik ini believable ya, dengan speed atau cara kerja yang cukup cepat. Bila Anda ingin lebih advance, akan butuh banyak elemen, kemudian ditambahkan detail-detail lain sehingga dia akan lebih bervolume. Ini cuma hanya keperluan tutorial saja. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat before dan after-nya. Ini adalah footage green screen kita yang original. Sebelum kita apa-apakan, full length, speed normal ya. Kemudian ini adalah yang sudah kita key dan kita berikan sedikit efek dan tato yang menempel pada pipinya dengan ada gerakan atau depth di backgroundnya. Oke, kira-kira begitu. Semoga membantu. Kita ketemu di tutorial berikutnya.